9. Iya enggak? Iya enggak? Salah satu sensei saya itu adalah salah satu profesor terbaik. Dia top 1% researcher di dunia, namanya Fujimori Sensei. Teman-teman boleh lihat. Beliau punya citasi sebanyak 22.000. Wow, itu Scopus ya kan? Scopus ya. Scopus. Itu perbandingan mungkin di Indonesia topnya kalau biasa 6.000 7.000. Kurang lebih. Itu mungkin 3 kali lipat. Jadi memang kalau menjawab bedanya di mana dia lebih strict terkait research. Dan kalian juga ketika belajar nilainya itu memang karena research memang sangat related dengan kemampuan akademik. Nah kalian harus sebagaimana mungkin GPA-nya bagus. Karena harus excellent. Karena kalau misalnya nanti yang masuk lab itu akan diadu antara GPA-nya. Dan lab yang bagus yang memang misalnya the best dari university itu sangat strict dengan penilaian. Jadi harus rajin-rajin belajar. Iya, keren sekali ya. Tepuk tangan dari KTB. Scholarship ini Jepang. KKAD, KKR, KKDino menambahkan. Sudah cukup? Oke. Terima kasih kakak-kakak. Adik-adik. Terima kasih ya sayang. Oke, terima kasih. Sinti Wongpo ya Bu ya. Sinti Wongpo resume-nya kita belum ada ya. Resume-nya. Nah, itu kalau kampus-kampus yang keren di Jepang itu sudah iya, jadi sudah apa ya? Sudah keren di kampus-kampus kakak ini bahwa telah bondol itu jaminan mutu bukan. Kalau kalian apply di kampus-kampus kakak lebih mudah untuk dinotifikasi, lebih mudah untuk diidentifikasi dan Anda bisa jadi potentially selected by them. Gitu ya. Jadi alumni itu tidak kece, jadi kok akan dilepas lagi kece juga kita kalian ambil, gitu loh. Jadi golden ticket ini ada didapat di sekolah manapun di Indonesia loh guys. Kita ngomongin lawan kita bukan provinsi DKI kecil, ya lawan kita adalah nasional, ya. Jadi maksimalkan yang sekarang ayamnya belum kece, ambil retake belajar lagi masih ada waktu 2-3 bulan. Yang sekarang Cambridge-nya masih underscore, coba lagi karena tadi seperti saya dikatakan Pak KTB, Pak ABD, Pak dengan Pak Edino, anyway Cambridge dan IELTS itu menjadi salah satu persyaratan yang bisa mempengaruhi besar sekali terhadap terbitnya LOA, gitu ya kan? Oke, luar biasa. Sekali lagi ada yang ingin disampaikan kepada kalian. Kata-kata terakhir ya, kata-kata terakhir. Oke Kak, pesan kakak untuk adik-adik angkatan 14 yang mau ujian tahun depan SNBT yang PTLM dan mulai September udah bisa mulai apply katanya udah punya kampus ISTC. Yuk Kak. Pesan saya dikit, pokoknya harus serius. Lalu kalau bisa apply sebanyak mungkin, apply aja buat cadangan. Bahkan kalau unitnya pun kalian kayak aduh ini unit gimana, ini gimana, apply aja buat cadangan. Kalau kasus belum bahkan sampai dalam SNMPTN, jadi berlangsung jadi buat ke universitas yang memang niatnya dari awal. Yes. Jadi semangat buat semuanya, kita semua tahu kalian pasti bisa, kalian akan pintar terpilih dan sukses selalu. Saya mungkin semangatnya buat teman-teman, jangan lupa doanya. Kita percayakan semua. Luar biasa. Tetap jalur yakin ya guys. Tetap jalur yakin nomor 1 dan nomor 1 dalam yakin. Dari aja. Ya, dari aku tetap semangat, sukses selalu dan ingat juga berdoa kalian pasti bisa semuanya. Amin. Kakak ini mau Singkatannya jangan lupa jaga sopan santun dan kita doa apapun yang kalian luar biasa. Jaga sopan santun, jaga adab gitu ya. Oke Kak, terakhir kita foto bareng, kita tunjuk bawah. Pak Pia boleh foto. Learning,
tentunya enaknya juga beberapa. Tapi memang tetap harus diperdalam lebih dalam lagi sama misalnya. Minat lainnya lebih dalam tertariknya berarti apa? Kalau di saat masa dan teknik, walaupun tidak bisa bertambah, itu sebenarnya masih cukup linear juga. Toh berarti matematika, fisika, kimia kamu semua kan tidak usul sama matematika, fisika, kimia. Enggak kan? Soal masuk usulan. Jadi kalau misalnya dia linear dari KSN-nya yang kimia ke bidang kimia, pertama oke. Dan kalau perbandingan cerita pribadi lagi, bidang saya oceanografi. Boleh tuh dia oceanografi? Karena oceanografi kalau lihat dari FIDP, fakultas ilmu dan teknologi hubungan FIDP. Dulu saya mau oceanografi, paling pertama saya berpikir dari informatika. Jadi kalau dulu di TP kita bisa pindah jurusan. Tahun pertama, tahun kedua di oceanografi, tahun ketiga saya tidak ngajuin alasan IPB memenuhi syarat pindah ke informatika. Cuma saya kena jujur langsung sama dosen saya, dosen konsep teknologi. Beliau saat itu ada tugas, kasih tugas ke saya. Lu tuh mau ngapain kuliah di sini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dari jalan magang dan seterusnya. Dan beliau rajin semua mahasiswanya pakai satu-satu. Terus nanya ke saya, ngapain kamu mau pindah jurusan segala? Kalau pengen jadi programmer, pengen belajar informatika, nggak harus kok ambil kuliah di informatika. Apalagi oceanografi ada kelompok bidang keahlian pemodelan oceanografi. Basicnya apa pemodelan oceanografi? Pemodelan oceanografi basicnya adalah informatika. Jadi dikasih pencerahan di sisi lain di otak. Kamu belajar informatika ya bisa ambil mata kuliah informatika dan sebagainya. Dan buktinya adalah, ini bukan teman saya, teman saya dari oceanografi, bidangnya oceanografi, kelautan. Kerjanya malah di Telkomsel, bagian staf ahli IT. Bidangnya oceanografi, tapi kerja di Telkomsel dan jadi ahli IT-nya di Telkomsel. Karena pas kuliah bidangnya itu mirip-mirip seperti saya, kerjanya pemrograman dan sebagainya. Walaupun saya pernah lebih mainkan, kayaknya kerjanya kelautan mengajar. Jadi kalau sekarang kayak saya di tubuhnya, bahkan akan linear itu ya ambil pertambangan, geologi, geodesi, atau oceanografi. Saya promosi oceanografi karena 70% dari Indonesia laut dan kita masih kekurangan ahli oceanografi. Itu berlaku untuk yang lain juga, pertimbangan oceanografi. Walaupun mungkin Indonesia masih kurang ini, tapi teman-teman saya oceanografi itu ada yang di UN, di United Nations, ada yang di UK, ada yang di Prancis dan sebagainya. Itu oceanografi itu. Lanjutannya rata-rata memang Eropa. Jadi aja ya perdalam lagi deh, pengen benar-benar tambah atau masih mengejar program baru. Hasilnya itu memang banyak uang juga. Terima kasih. Ada dua yang bisa kita tanyakan. Yang pertama, tadi kalau mendengar dari penjelasan Bapak terkait item A-nya kayak seperti FK, itu kita perkuat di penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif dan peran lingkungan. Apakah ini berlaku juga untuk semua fakultas yang akan dituju? Itu yang pertama. Terus kedua, tadi terkait yang pandemi, sebisa mungkin menghindari seperti itu. Karena ada TKA tadi. Apakah TKA ini juga diberikan ibaratnya semacam kayak sharing atau diskusi pada saat bimbel di konstanta atau bimbel-bimbel lain seperti itu. Karena tidak bisa dihindari. Pas yang PTM, maksud saya akan berbuat yang terbaik kan seperti itu. Apapun akan dilakukan seperti itu. Apakah ada gambaran seperti itu? Karena tadi kan TKA-nya apa yang dilakukan semua seperti itu. Apakah itu mata pelajaran dasar apakah khusus seperti itu yang untuk menuju yang ya ujian yang seperti itu. Nah, terima kasih. Terima kasih.
Untuk yang sukses pada UTBK sendiri, tiap-tiap jurusan punya selling point yang berbeda. Yang menyamakan itu hanya di poin satu. Poin satu itu pasti PU yang harus luar biasa. Yang suksesnya itu PU yang dipastikan. Nah, untuk yang poin 2, 3 dan seterusnya, urutan poin 2 dan 3 untuk kedokteran itu berlaku hampir sama untuk yang rumpun yang serumpun dengan kedokteran, itu rumpun ilmu kesehatan. Terus rumpun teknik juga sama untuk poin 2 dan 3 nya. Jadi poin 2 dan 3 pengetahuan kuantitatif dan pengetahuan matematika itu tiga sukses yang paling esensial. Jadi selain kedokteran, rumpun kesehatan secara umum, rumpun teknik hampir semua teknik itu perlu 3 ini yang utamanya. Yang membedakannya memang hanya di humaniora yang hukum tadi. Yang humaniora itu titik utamanya selain yang pertama dari PU, yang kedua dan tiganya itu lebih ke berbasis literasi. Mana duluan Indonesia Inggrisnya tergantung 3 pilihan jurusan. Misalkan pilihannya ke sastra Inggris, maka poin bawahnya adalah literasi bahasa Inggris yang harus bagus. Bawahnya baru literasi bahasa Indonesia. Ini tergantung pada masing-masing jurusan. Itu biasanya nanti penanganannya dari siswa itu sekitar tema nasional sih sebagai gambaran lain. Tapi memang harus jelas dulu dari sekarang. Kalian pengen kuliah di mana, jurusan apa? Kenapa? Yang poin-poin ini penting yang harus disiapkan. Jadi tidak sekedar aku pengen ke sini, tapi nggak tahu apa yang harus disiapkan. Itu pentingnya tahu mau kuliah ke jurusan apa, kampus mana. Karena biar tahu juga streamingnya itu mana dulu yang harus diutamakan. Itu dedikasi PDI. Untuk yang TKA di jalur mandiri, apakah di konsultan diajarkan? Tergantung program. Kalau programnya seperti di MHT, kerjasama dengan MHT itu kan PM-nya fokusnya ke SNBT untuk TBK. Kenapa? Karena untuk yang mantap dari sekolah MHT udah mumpuni. Dari MHT sekolah juga udah mumpuni. Fisikanya kan pahami udah keren. Kimianya juga sudah oke, matematika dan lain-lainnya. Tapi kalau di people regulernya Konstanta, mungkin ini people yang dari awal kelas 10, 11, 12 itu di kurikulum belajar di Konstanta, belajar TKA-nya ya, TPS-nya juga ya. Sementara sebagian people yang populer di Jakarta misalnya, itu semester ganjil itu fokusnya lebih ke TKA. Semester 4 yang TKA-nya hilang, fokus ke UTBK. Di Konstanta enggak. Semester 1 TPS belajar, TKA belajar. Walaupun porsinya memang TKA lebih banyak, 70-30%, 30%. Semester 2 dibalik. TKA-nya nggak dihapuskan juga di pembelajaran di Konstanta. Kenapa? Kita tetap harus menyiapkan juga persiapan untuk jalur mandiri. Walaupun UTBK-nya tetap harus maksimal. Kenapa harus maksimal? Karena semua jalur mandiri itu tetap lihat dari UTBK. UI itu 50-50. UI tahun ini tahun 2024 udah bikin pernyataan resmi bahwa UI untuk jalur SIMA, jalur ujian SIMA itu mengambil prosedurnya 50% dari UTBK, 50% dari ujian SIMA. Jadi kalau nanti kalian ikut SIMA UI, UTBK-nya jeblok, walaupun SIMA-nya bagus, peluang lulusnya tetap kecil. Maka UTBK-nya memang benar-benar harus excellent. Ini kan kalau UTBK-nya excellent, kalaupun di UTBK-nya SNBT-nya lulus, di mandirinya tetap terbantu. Karena hampir semua jalur mandiri itu tetap mengambil dari UTBK. ITB pakai dari UTBK, tetap ada ujiannya, tapi ngambil dari UTBK. Bahkan beberapa PTN seperti UNPAD, UB, UNAIR ada jalur yang hanya ambil milik UTBK tanpa ujian lagi. Kan lumayan, nggak perlu ada ujian, siswa bayar, tapi kalau ada ujian enak kan, duit dapat, ada ujian juga, itu PTN yang pertama, MHT masih berbayar, berbayar paling mahal. Mungkin saya Indonesia untuk ini. Dibanding SMA 8 waktu itu sekitar 5 juta ya tahun 2009, 12 terakhir moratorium untuk
Dia tahu cara ngajar, cara jalan, cara pokoknya diuji. Nah, nih misalnya satu-satunya yang akan berangkat nanti bulan Juni, insya Allah doakan dia sampai sehat ya. Miss Ari akan pernah bakti, nggak kelihatan dulu kan? Kelihatan nggak dulu? Ardian Aksan dulu berapa saya? 11. Seperberapanya Miss Ari. Mau pernah bakti bulan Juni tahun depan. Jadi kita akan kehilangan terakhir dari MKT 1 Miss Ari ya. Doakan Miss Ari sehat, nanti mau pulang kampung mau bikin sekolah di Cirebon. Siti Hongkong ya juga ya. Siti Hongkong matchmaker kita belum ada ya. Matchmaker. Nah itu kalau kita kampus yang ada di Jepang itu sudah iya, jadi sudah apa ya? Sudah keren di kampus-kampus kakak ini bahwa telah gondol itu jaminan mutu bukan. Kalau kalian apply di kampus-kampus kakak, lebih mudah untuk dinotifikasi, lebih mudah untuk diidentifikasi dan Anda bisa jadi potentially selected by them. Gitu ya. Jadi alumni itu udah kece, jadi kok akan kelas lagi kece juga juga kalian ambil, gitu loh. Jadi golden ticket ini akan didapat di sekolah manapun di Indonesia loh guys.